Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sofika Umami akan menjelaskan mengenai media pembelajaran BIPA. Saya membuat sebuah media pembelajaran BIPA berupa papan permainan labirin BIPA bercerita. Mengapa diberi nama tersebut? Karena papan permainan itu akan menentukan sebuah cerita rakyat yang akan dibaca oleh siswa. Tujuannya agar siswa mampu membaca dan memahami apa amanat dan pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Nah, bentuk dari media itu seperti ini. Ini merupakan papan permainan labirin BIPA bercerita. Dalam permainan papan labirin ini terdapat rintangan dan lubang jebakan, dan di setiap lubang jebakan sudah diberikan nomor untuk menentukan cerita rakyat mana yang akan dibaca oleh siswa. Dan nantinya siswa akan menjawab soal-soal yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Penggunaan media papan labirin ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu juga dapat melatih kerjasama antar siswa. Selain itu, saya juga menyiapkan 3 buah teks cerita rakyat, yaitu Legenda Tangkuban Perahu, Legenda Dewi Padi, dan Legenda Candi Prambanan. Selain itu juga saya menyiapkan sebuah kartu kata, yang kartu kata tersebut harus disusun oleh siswa agar menentukan cerita rakyat mana yang akan dibaca oleh siswa. Nah, cara bermainnya, siswa dibagi ke dalam sebuah kelompok yang berisikan 3 orang. Kemudian, setiap siswa secara berkelompok dan secara bersamaan harus memainkan papan labirin ini dengan cara menjaga agar bola kelereng ini tidak masuk ke dalam lubang. Apabila bola kelereng ini masuk ke dalam lubang, misalkan masuk ke dalam lubang nomor 3, berarti nanti siswa akan mengambil kartu kata pada amplop yang bertuliskan angka nomor 3, kemudian siswa harus menyusun kata-kata tersebut untuk menentukan teks cerita rakyat mana yang akan mereka baca. Nah, coba kita mainkan papan permainan labirin ini. Pertama, kita akan meletakkan kelereng pada bagian start atau mulai. Sekarang kita mainkan. Bola ini harus dijaga agar tidak masuk ke dalam lubang. Nah, di sini bola kelereng ini masuk ke dalam lubang nomor 1. Selanjutnya, siswa harus mengambil sebuah amplop yang bertuliskan angka nomor 1. Dalam amplop ini berisikan kartu kata yang harus disusun oleh siswa. Kartu kata ini ada bertuliskan legenda, Tangkuban, Perahu, Gunung, dan Sangkuriang. Nah, mereka harus menyusun kartu kata ini agar menjadi sebuah judul cerita rakyat yang akan mereka baca. Dari kartu kata ini sudah menunjukkan sekali bahwa cerita rakyat yang akan mereka baca yaitu Legenda Sangkuriang, Gunung, Tangkuban, Perahu. Nah, selanjutnya siswa akan diberikan teks cerita rakyat Legenda Tangkuban Perahu. Di sini siswa akan membaca teks tersebut. Kemudian dalam teks ini terdapat kata-kata yang dihilangkan. Selanjutnya, siswa pun harus mengisi kata-kata tersebut. Nah, saya sudah menyiapkan juga sebuah kartu kata lagi untuk menjawab atau untuk mengisi kata-kata yang hilang dalam teks tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Dalam paragraf ini, tiba di rumah Sangkuriang ... kejadian. Nah, mereka harus mencari kata-kata mana yang cocok untuk mengisi kalimat tersebut. Di sini terdapat 5 kartu kata yang harus mereka pilih. Nah, begitupun juga selanjutnya apabila bola tersebut masuk ke dalam lubang yang bertuliskan angka nomor 2, maka mereka harus mengisi dan menjawab soal yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Oh iya, dalam teks tersebut terdapat soal yang harus dijawab oleh siswa secara bersamaan. Soal tersebut seperti siapa tokoh utama dalam cerita rakyat tersebut, apa yang dikisahkan dalam cerita rakyat tersebut, dan yang terakhir apa pesan moral atau amanat yang dapat diambil dari teks cerita rakyat tersebut. Setelah itu, mereka akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, saya harap dengan pembuatan media papan permainan labirin ini dapat meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.